Ya, baik. Selamat pagi, Pak Tony. Selamat pagi juga Ibu. Ya, baik. Ya, Gimana? Ya, gimana kabarnya, Pak, hari ini? baik dan selalu sehat. Puji Tuhan selalu sehat. Ya, sebelumnya terima kasih, Pak, sudah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai. Jadi di sini saya punya 4 masalah. Kita boleh langsung masuk saja, Pak, ke inti permasalahannya. Silakan Ibu ya. Ya, jadi untuk masalah yang pertama, ini saya tinjau dari sekolah kita SMP 1 Atap Watngan. Jadi masalah yang pertama yaitu kurangnya minat belajar siswa, khususnya pada kelas 9, Pak. Kira-kira Ya, masalah ini juga terjadi di Mapel yang Bapak ampu tidak? ya baik. Jadi mapel yang saya ampukan ada dua, yaitu muatan lokal dan juga TIK. Dan juga saya mengajar di kelas 9. Lalu untuk masalah minat atau perhatian siswa ini ya memang ada yang berminat, ada juga yang tidak berminat begitu Ibu. Oh, iya. Kira-kira Bapak bisa jelaskan faktor penyebab apa yang menyebabkan sehingga anak-anak itu minat belajarnya kurang? Ya baik. Jadi kalau kita berbicara menyangkut faktor-faktor, berarti secara umum kan ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal atau faktor dari siswa sendiri, lalu yang kedua faktor eksternal atau faktor dari luar siswa. Jadi faktor eksternal ini ada tiga. Yang pertama faktor daripada lembaga pendidikan, yang kedua faktor dari keluarga, dan yang ketiga itu faktor dari masyarakat. Lalu yang pertama dulu faktor internal, yang pertama dari siswa ini. Dari siswa ini kan kalau masalah minat ini kan sebenarnya ada dua. Minat yang dibawa ketika sebelum masuk di dalam menempuh ini tingkat SMP, ada juga yang ketika dia masuk duduk di situ dia melihat guru mengajar kalau dengan baik baru dia berminat. Jadi untuk yang dari siswa ini yang pertama ini. Yang pertama ini kan perhatian siswa. Kalau kita melihat, kita mengukur minat siswa, berarti secara langsung kita melihat saat kita menjelaskan siswa bersangkutan, itu dia memperhatikan dengan serius, dengan baik atau tidak, apa yang dijelaskan oleh guru. Lalu yang kedua, yang berhubungan dengan minat juga itu motivasi. Motivasi yang buat siswa itu supaya dia berminat terhadap mata pelajaran bersangkutan. Misalnya cita-cita dia mau jadi apa, itu juga sangat berpengaruh terhadap minat tadi. Ada juga yang karena mungkin faktor keluarga, misalnya ada yang bilang uh, dia punya latar belakang keluarga itu misalnya polisi, pasti dia masuk untuk berminat mata pelajaran penjas karena berhubungan dengan itu. Kayak begitu contohnya, seperti begitu. Kalau untuk faktor yang eksternal, faktor dari sekolah, sekolah kan yang pertama kan setiap lembaga ketika sudah bebankan para guru bersangkutan mengajar apa kan, yang pertama itu kan perangkat juga, perangkat perangkat pembelajaran. Jadi saya prinsipnya saya siapkan perangkat lalu sampai kepada proses belajar mengajar. Kalau dari pihak sekolah itu siapa itu, dan juga sarana dan prasarana pendukung untuk bisa meningkatkan minat itu. Seperti begitu. Kira-kira dari penyebab itu solusi apa Pak yang bisa Bapak berikan? Kalau solusi yang pertama untuk siswa itu kan saya selalu menekan dengan bahwa kalau mau untuk tahu terhadap sesuatu ilmu ilmu, berarti yang pertama itu dari siswa sendiri harus fokus terhadap apa yang dijelaskan oleh guru bersangkutan, lalu harus berusaha untuk belajar, sebab belajar kan bukan hanya di dalam kelas saja, tapi yang tadi saya sampaikan juga di masyarakat, di lingkungan keluarga juga, supaya bisa meningkatkan minat yang tadi. Nah, itu. Baik, terima kasih Pak. Lalu Kita, yang oh ya, lanjut, bagaimana, coba lanjut, lanjut. pertanyaan dulu ya. Ah,
Sudah, Pak. Iya, bertanya. Oke, kita langsung Lagi beralih bertanya. ke masalah yang kedua, Pak. Atau masih ada penjelasan tentang masalah yang pertama? Oh ya, kalau yang masalah yang pertama saya tambah lagi tadi kan faktor dari sekolah. Kalau faktor dari keluarga, ya mungkin siswa ketika pulang di rumah, ya orang tua harus memperhatikan jam belajar siswa juga. Lalu apa namanya? Lalu selain itu harus juga menyiapkan apa ini, misalnya tempat belajar yang layak untuk siswa juga. Lalu di masyarakat, ya libatkan siswa dengan kegiatan-kegiatan positif yang bisa meningkatkan minat itu. Misalnya kita di sini kan mayoritas kan Muslim di sini. Ya kalau untuk meningkatkan, misalnya mapel, saya contoh keluar sedikit ya. Untuk kayak misalnya mata pelajaran kayak paya harus dibaca siswa untuk kayak belajar sholat macam-macam kayak begitu di masyarakat begitu. Ya. Kita kembali lagi ke Itu. mata pelajaran apa, Pak? TIK ya, TIK atau muatan lokal, Ya, Pak. Ya, ya. Kalau misalnya yang Bapak amati itu di dalam kelas 9 kurangnya minat, kan mereka sudah terdeteksi bahwa mereka kurang berminat. Kira-kira solusi apa, Pak, dari Bapak sendiri sebagai guru terkait minatnya siswa solusi solusi saya ya yang tadi kan kurang berminat macam-macam itu. terhadap Solusi guru, saya untuk ya dari guru saya sendiri? sendiri Hmm. kan saya selalu mengupdate dan mengevaluasi diri untuk tampil maksimal dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lalu yang kedua itu mungkin untuk kayak pihak sekolah saja, kayak misalnya tik kan saya ajar itu ada. Kalau kelas 9 saat ini kan saya ngajar mereka tentang PowerPoint itu. Lalu apa nih merasa terkendala karena sarana ini, misalnya komputer, misalnya laptop kan kurang memadai. Jadi untuk praktek kan memakan waktu. Karena siswa kelas 9 saat ini kan berjumlah 22 siswa. Jadi untuk praktek satu-satu menggunakan satu laptop pasti kan memakan waktu dan juga tenaga energi. Jadi kedepannya bukan hanya TIK tapi mata pelajaran yang lain untuk merangsang minat siswa kan harus kita desain dan kita dukung dengan meja pembelajaran dengan alat-alat tadi itu. Ya. Nah, seperti begitu Ibu. Ya, oke, baik. Makasih Pak. Kita lanjut ke masalah yang kedua, yaitu terkait dengan rendahnya penguasaan kosakata. Jadi kalau penguasaan kosakata sendiri dalam bahasa Inggris kan disebut dengan vocabulary. Jadi saya rasa ini juga berkaitan dengan mata pelajaran lain. Misalnya kosakata mereka, pembendarahan kata dalam bahasa Indonesia mereka kurang, atau saat berbicara mengutarakan mereka punya pendapat di kelasnya Bapak itu kata-katanya kurang bagus, kurang baku. Itu kira-kira terjadi juga di kelasnya Bapak tidak? Ya, terjadi juga. Misalnya kan yang pertama muatan lokal dulu. Muatan lokal ini kan bahasa dasarnya kan bahasa daerah. Bahasa bahasa daerah lalu yang sebenarnya sesuai dengan kurikulum muatan lokal Maluku Tenggara ini kan baru baru rilis juga untuk memang sudah ada tapi baru resmi baru kemarin lalu baru diterapkan saja di SMP di Maluku Tenggara. Jadi memang mengalami kendala. Ada siswa yang secara bahasa dia menguasai bahasa K, lalu mengucapkannya juga dengan baik. Ada juga yang sebaliknya, mengucapkan juga ya masih belum terlalu bagus, masih kurang-kurang. Tapi saya selalu dorong dengan cara itu mesti belajar untuk banyak berbicara terkait dengan bahasa K sendiri. Misalnya materi saya ajarkan itu. Lalu yang kedua juga untuk TIK. Untuk TIK ini kan kalau kita melihat dalam pemrograman komputer kan dibangun dengan bahasa-bahasa Inggris. Nah, jadi ya pasti juga mengalami kendala karena ada yang karena ya namanya hal baru juga lah. Iya, iya. Kalau dari misalnya dari ya dalam masyarakat kita sudah terbiasa begitu, tapi kalau belum ya pasti saja mengalami ini kendala Iya. itu. Kira-kira sebabnya kenapa? Apa yang menyebabkan sehingga penguasaan kosakata siswa itu rendah? Penguasaan rendah ya disebabkan yang pertama siswa itu kan
kalau dia merasa berminat untuk dia itu selalu belajar untuk mengulang kosakata itu dan menjadi suatu kebiasaan yang membuat dia sehingga tidak gagu atau tidak terbiasa untuk menyampaikan itu. Jadi intinya berpulang kepada belajar siswa saja. Kalau dia mau, dia berminat untuk itu ya harus dia belajar untuk, karena sekarang kan K13 ini kan sistemnya kita kasih ya berapa persen, nanti banyaknya itu kan dicari oleh siswa sendiri. Makanya berpulang kepada siswa solusinya itu. Kira-kira mungkin terhadap sebab itu solusi apa ya, solusi apa yang bisa Bapak berikan sebagai guru terhadap rendahnya Solusi penguasaan kosakata ya. kosakata ya mungkin untuk saya ya setiap hari mesti ada hafal. Misalnya kalau bahasa Kaya yang belum tahu hafal kosakata. Lewat hafal kan dia juga belajar mengucap, jadi pasti bisa. Lalu tik juga seperti begitu. Misalnya bahasa pemrograman. Lalu dalam menu-menu itu bahasa Inggris, jadi harus hafal. Misalnya dia hafal untuk mengerti tentang terjemahan bahasa Indonesia, dia juga harus belajar berbicara untuk lafalnya itu jelas. Misalnya PowerPoint, harus bicara PowerPoint, jangan bicara kayak begitu. Nah, seperti begitu. Terus kira-kira dari Bapak sendiri, mungkin Bapak punya ide bagaimana cara media atau metode bagaimana supaya anak ini dia juga bantu, karena kan dari tadi dari yang seperti yang Bapak bilang tadi dari anaknya sendiri. Terus kalau dari Bapak sendiri mungkin ada desain ide apa begitu untuk meningkatkan kosakata siswa? Meningkatkan kosakata ya tadi yang saya katakan itu bahwa setiap hari mesti ya guru kalau bisa dikasih tugas begitu supaya pertemuan atau kalau bisa secara internal itu kan siswa mengucapkan lalu guru mendengar itu, lalu kalau bisa juga diadakan kayak pojok-pojok baca ditempelkan di seperti begitu supaya secara langsung kan siswa membaca lalu mengingatkan itu. Ya. Oke, baik. Begitu Ibu. Ya, makasih Pak. Terus Saya untuk kita lanjut ke masalah yang ketiga, yaitu kurangnya kemampuan menulis pada siswa. Jadi yang masalah ini di kelasnya Bapak juga alami tidak? Kemampuan menulis siswa kurang. kemampuan menulis Iya. ya pasti ya ada, karena kan sebelum menulis misalnya bahasa Inggris atau mata pelajaran muatan kantik juga kan kalau menulis kan di atas kertas dan kita melihat itu ada yang ya tulisannya belum terlalu bagus, ada yang tulisnya lambat, ada yang tulis itu katanya juga belum terlalu lengkap kayak begitu, sehingga yang mesti diperhatikan Kira-kira begitu. penyebabnya apa Pak? Mereka tidak bisa tulis dengan Penyebab bagus, itu kira-kira penyebabnya apa? Atau dengan bahasa yang tidak baku seperti bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu kira-kira penyebabnya kenapa Pak? penyebabnya kalau kita sinkronkan kan setiap mata pelajaran punya tugas dan punya tujuan tertentu kan. Kalau kita melihat sendiri internal sekolah saja bahwa kita di sini kan guru bahasa Indonesia kan secara spesifik ilmunya kan belum ada. Jadi kan apalagi kelas 9 kan, kelas 9 nanti kita tarik mundur lagi mungkin ya bisa saja dari SD juga, tapi kita tidak bisa mempersalahkan SD, tapi kita punya lembaga saja. Ini kan kelas 9. Jadi selama kalau saya di sini kan sudah 3 tahun atau 4 tahun ini kan mata pelajaran bahasa Indonesia itu kan tidak ada guru, lalu diampu oleh guru-guru yang bukan spesifik bahasa Indonesia. Bisa saja ilmu dan model yang mereka gunakan untuk yang tadi untuk bisa menjawab apa namanya Kemampuan menulis. membaca Menulis. menulis tadi kan guru bahasa Indonesia yang memang dia spesifikasinya bahasa Indonesia pasti dia terapkan, dia punya teknik-teknik mengajar dan bisa menjawab sehingga ya dia bisa bisa menulis dengan baik seperti begitu. Kira-kira solusinya gimana Pak? Kalau dilihat di mata pelajaran Bapak sendiri? Kalau menulis untuk saya itu kan selalu saya suruh mereka menulis.
Menulis supaya dengan menulis kan memperbiasakan mereka. Selain tulisannya indah, mereka juga bisa hafal itu. Kata-kata itu misalnya yang kurang dilengkapi seperti begitu. Catatan itu yang paling penting untuk dilengkapi. Ini masih terkait dengan kemampuan menulis. Sudah. Oke, kita lanjut ke masalah yang keempat, Pak, yaitu kurangnya minat siswa dalam membaca. Jadi, menurut Bapak, apakah permasalahan ini juga ada di kelasnya Bapak? Anak-anak mungkin tidak berminat untuk membaca atau tidak mau. Mungkin teksnya terlalu panjang, Kak. Itu seperti apa, Pak? Kalau untuk kelas 3 sendiri, Baik. kalau dari 22 siswa, itu mungkin 2-3 saja yang membacanya itu masih ya kita kategorikan masih ini, tapi rata itu sudah bagus, tinggal diperbiasakan saja supaya membaca sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya di tingkat SMP-nya seperti begini, SMA-nya harus ya karena mereka nanti satu saat kan keluar lalu membawa materi SMP ini. Kalau untuk kelas 3 saat ini membaca kalau untuk saya saja ya 88% lah. Seperti Kalau begitu. kira-kira kelas Membaca. 8, kalau kelas 8 minat baca bagaimana menurut Bapak kelas 8? Oh, ini menyangkut ya minat baca ya, Iya, minat bukan baca. kemampuan membaca. Minat. Bukan kemampuan, tapi minat. Ya, Kurangnya minat. minat siswa dalam membaca. Kira-kira di kelasnya Minat Bapak membaca itu kalau anak-anak orang waktu Bapak mengajar, misalnya menyuruh mereka untuk baca ini, teks yang panjang, atau baca halaman ini, itu mereka berminat, tidak senang, tidak untuk baca. kalau minat baca ya ya berminat, ada yang berminat, ada juga yang kurang kurang berminat. Ya. Kenapa? Sebabnya Lalu apa? Seperti apa? sebabnya kurang berminat, sebabnya mungkin karena yang tadi itu kan setiap siswa kan dia tidak bisa dipaksakan untuk kayak minati semua mata pelajaran ya seperti begitu ya. Jadi pasti dia minati mata-mata pelajaran tertentu yang menurut dia, makanya kita biasa terukur laporan pendidikan itu. Jadi ya mungkin dari faktor dia kurang ya dia tidak mau untuk tahu lalu apa mendorong diri untuk bisa membaca itu supaya mengetahui sesuatu tentang itu. Tapi untuk saya selalu sebelum mengajar itu kan literasi literasi 5 menit pertama literasi membaca dulu supaya setelah membaca misalnya saya kasih satu mau bahasan baca sampai selesai, setelah itu baru saya tanya ulang, saya deteksi mereka, saya tanya kalau misalnya mereka membaca dengan baik pasti mengetahui apa yang saya tanyakan, tapi kalau membaca yang tidak serius ya pasti tidak mengerti. Itu kan berhubungan kembali terhadap minat tadi. Ya, berarti sebabnya Seperti dari mereka sendiri, Kak, Pak? iya Ataukah sebabnya mungkin ada sebab lain atau dari bacaan yang mereka baca mungkin tidak menarik atau mungkin sementara Bapak mungkin ada permasalahan personal dengan Bapak jadi mereka malas untuk baca buku atau baca teks yang sementara disuruh atau bagaimana selain dari mereka sendiri mungkin ada penyebab penyebab lain. ya kalau penyebab lain saya rasa tidak ada. Semua kan buku ini kan sudah dibuat modulnya sesuai dengan kurikulum yang ada lalu sedorong kepada mereka. Jadi kalau untuk hal yang lain ini kayaknya saya rasa untuk saya saja itu tidak ada, faktornya dari mereka Dari sendiri. mereka sendiri. Oh ya, kira-kira solusinya bagaimana Pak terkait kurangnya minat siswa dalam membaca? Kurangnya minat membaca ya kita paksakan kita paksakan mereka dalam artian bahwa kan tadi itu kan siswa kan tidak apa namanya eh, tidak tidak semua mata pelajaran dia suka kan. Jadi kalau kita mau untuk dongkrak dia untuk misalnya menguasai mata pelajaran ya kita selalu sedorkan dia untuk yang tadi kalau meningkatkan minat berarti yang tadi saya kembalikan lagi bahwa setiap jam mata pelajaran itu harus ada literasi membaca. Kalau kita melakukan itu terus menerus bukan hanya mata pelajaran muatan lokal tapi atau TIK tapi mata pelajaran lain pasti dengan sendirinya meningkatkan minat baca. Lalu pulang di rumah saya selalu biasanya itu kasih kasih tugas atau baca sebelum
kembali penjelasan materi selanjutnya itu mesti bisa baca kembali catatan itu supaya bisa saya tanya kembali itu bisa mengerti materi yang kemarin. Dengan cara begitu juga mereka bisa lancar dalam atau bisa meningkatkan minat baca karena membaca untuk mengetahui jadi pasti saja meningkatkan. Itu mungkin dua hal yang Ya, terus kira-kira mungkin Bapak bisa kasih ide bagaimana cara Bapak selaku guru untuk meningkatkan anak-anak punya minat baca, ide inovasi bagaimana begitu strategi dan metode yang dipakai begitu. meningkatkan minat baca. Kalau saya saja, ide saya saja, berarti kan kita melihat lagi. Misalnya contohnya saja kelas 8 atau kelas 9-nya, kan di situ kan kita melihat bahwa, kan lewat tatap muka kita bisa mengetahui bahwa siapa yang kurang minat dalam membaca, ya pisahkan mereka. Lalu bisa kasih tugas mereka lain untuk membaca supaya bisa minat mereka, minat baca, kelompok anak dalam kelas-kelas tertentu supaya bisa fokus ke mereka, melatih mereka supaya bisa meningkatkan minat mereka dalam membaca itu. Lalu juga mungkin dalam apa namanya, dalam kegiatan-kegiatan apa yang melibatkan membaca, ya siswa bersangkutan harus tampil untuk membaca seperti begitu. Mungkin bisa meningkatkan membaca atau misalnya jam-jam kosong, ya itu arahkan mereka untuk membaca di perpustakaan, mungkin lewat itu lalu dikontrol oleh guru bersangkutan atau guru mata lain, lewat itu mungkin ya meningkatkan minat baca juga seperti begitu. Ya, baik. Ya, untuk masalah pertama sampai keempat sudah selesai ya Pak. Jadi terima kasih banyak Pak atas masukannya yang sangat berguna untuk membangun saya sebagai guru bahasa Inggris untuk meningkatkan kita punya sekolah. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Selamat pagi Pak. Ya Ibu, sama-sama Ibu. Semoga prosesnya lancar sampai tujuan. Amin. Amin, amin, amin.